Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya pada baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran hari ini. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk sekarang, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia, Amalia, Bunga, Dinda. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Dan yang keempat, yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Nah, sebelum kita beranjak kepada definisi iman kepada malaikat, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu siapakah itu malaikat? Ya, Alia silahkan. Ya, betul. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang lainnya bagaimana? Ya, Dinda? Ya, betul. Malaikat adalah makhluk yang mencatat berbagai perbuatan kita. Nah, jadi malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi, definisi iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa iman memiliki arti yakin atau percaya. Sedangkan iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu percaya atau meyakini kepada malaikat yang telah diciptakan oleh Allah dari cahaya dan diutus sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Di sini Ibu akan membacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak pernah merasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Jadi anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam walaupun tidak bisa melihat malaikat, karena malaikat merupakan makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita temui. Namun walaupun begitu, kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk mengimaninya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai nama dan tugas-tugas malaikat. Pasti kalian semua sudah tahu kan nama-nama malaikat siapa saja? Nah, kalau begitu, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, yaitu ada malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Izrail. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid. Yang kesembilan, malaikat Malik. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan.
Baik anak-anak, setelah tadi kita menyebutkan nama-nama malaikat, sekarang kita akan coba untuk menyebutkan tugas-tugas malaikat. Nah, tadi yang pertama siapa? Malaikat, ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas yaitu untuk menyampaikan wahyu. Dan yang kedua yaitu malaikat Mikail mempunyai tugas untuk memberikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil mempunyai tugas untuk meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu menanyai di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib, yaitu untuk mencatat amal perbuatan yang baik. Dan yang kedelapan, malaikat Atid, yaitu tugasnya untuk mencatat amal perbuatan buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik, yaitu tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan, tugasnya untuk menjaga pintu surga. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silahkan Amal. Baik, jadi pertanyaannya tuh seperti ini. Bu, apakah benar malaikat itu cuma ada 10? Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan ada berapa banyak malaikat. Namun, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik disebutkan yaitu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi, sebenarnya malaikat itu ada banyak. Namun, di dalam Al-Quran ataupun hadis hanya disebutkan 10 saja. Dan hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. Namun sebenarnya malaikat itu ada banyak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini kita telah selesai. Jadi hari ini kita belajar apa aja ya? Ya, yang pertama kita belajar mengenai definisi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Yang keempat, nama dan tugas-tugas malaikat. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.